Aja ya. Oke, Dava. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dava. Ya malam ya. Oke, sehat, Alhamdulillah. Dava. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Dava. Sama siapa sekarang, Dava? Di sana? Sendiri aja sih. Ah, sendiri aja. Nggak ditemenin sama Hmm. mama. Enggak. Enggak, oke. Oke, Dava. Dava, em, Dava, misalnya boleh tanya nggak? Dava, apa yang melatar belakangi Dava untuk ikutan SNBT? Langsung. Ya SNBP kan saya nggak ikut mas emang Heeh. nggak nyampe lah. Oh iya, oke, oke. Terus, jadi Ya dikejarnya sih ya. SNBT kan secara biaya juga nggak terlalu besar sih dibanding kayak kita mau ambil swasta gitu. Heeh. Ya meskipun saya yakin juga kayak swasta BINUS gitu kan nggak kalah bagus juga kan sebenarnya. Betul, Tapi betul, ya betul. itu biayanya aja sih yang besar udah. Sejauhnya sama aja sih. Ya. Oke, sip, 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 keren, keren. Oke, wah keren, Dava udah bisa nganalisis ya. Ini aku, ini apa namanya? Bukan rezeki aku di peluang ini, berarti manfaatkan peluang yang ini. Kemudian, tapi di ini juga ya, di apa? Dianalisis juga. Ini kalau aku begini, nanti ke swasta harus yang gimana gimana. Keren banget, Dava. Oke, sip deh. Iya. Nah, misalnya doakan mudah-mudahan Dava di perjuangan yang ini adalah apa namanya? Apa mendapat hasil yang terbaik ya, Dava ya. Ya, Oke, amin. Terima kasih. sip. Insya Allah, Dava. Apa namanya? Kalau sudah ini siapa ya? Oh iya, oke. Nah, apa namanya? Mudah-mudahan apa di seleksi yang ini Dava lolos dengan apa Amin. namanya dan masuk ke apa namanya PTN yang diimpikan dan insya Allah Dava kalau niat kita apa namanya niat kita udah lurus ya istilahnya udah pancek gitu ya. Kemudian ikhtiarnya ada, ingat ya ikhtiar ya karena Iya, Pak. kan yang namanya apa namanya kalau kita mau sesuatu itu nggak cuman pengen ya, nggak cuman berdoa ya tapi ada ikhtiarnya juga ya, jadi doa iya ikhtiar, nah baru tawakal gitu ya. Kalau udah Iya. kita sempurnakan ikhtiar kita, kita tinggal menunggu hasilnya. Tapi mudah-mudahan apa namanya Allah mengabulkan doa-doa dan ikhtiar Dafa ya masuk ke PTN yang diinginkan. Iya. Ya, Ya, oke. amin, amin. Nah, untuk materi sendiri, Dava, sebenarnya insya Allah nggak ada materi yang susah gitu ya. Cuman penulis soal itu kadang suka apa ya, suka iseng gitu ya, suka iseng bolak-balik ini gitu ya, apa namanya, bolak-balikin pertanyaan, kemudian Iya. optionnya juga kadang dibeda tipiskan gitu ya, Dava ya. Ih, kok ini yang Iya. A bener, tapi yang B juga aku perasaan bener gitu. Itu kebanyakan jawab soal-soal yang bahasa Indonesia itu kayak gitu. Yang ini juga kok perasaan bener gitu ya. Oke, apa namanya? Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian Dava apa namanya belajarnya itu tidak hanya latihannya tidak hanya sama misalnya aja, misalnya Dava ada waktu luang gitu ya, Dava ada waktu luang kerjain gitu ya. Kemudian apa ada latihan gitu ya nggak apa-apa sendiri juga nanti boleh konsultasikan dengan Sheila atau misalnya aku udah punya kok apa namanya pembahasannya, nah Dava boleh tuh misalnya sendiri nih Dava pakai stopwatch atau pakai jam gitu ya, nih aku ngerjain misalnya LBI itu kan 25 soal ya. 25 soal Iya. dalam waktu 20 menit aku bisa nggak jadi tryout sendiri gitu ya istilahnya selain di Komoba Iya. ya. Nah, itu boleh banget kok malah apa namanya disarankan gitu ya. Jadi kita bisa ngukur gitu ya, bisa ngukur ngukur apa kemampuan kita. Ya, nanti cek nih kita dalam waktu sekian bisa mengerjakan sekian, kemudian cek kunci jawaban berapa nih nilainya gitu ya. Misalnya baru betul 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai misalnya 20 sampai 25 gitu ya. Apa namanya bertahap, tapi memang harus mau nggak mau harus harus memaksakan diri untuk konsisten berlatih gitu ya, Dava ya.
Ya, Oke, sip deh Dava kalau begitu. Nah, langsung saja kita ke materi dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya Dava ya. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kami saya lama izin ini dulu ya. Apa paparkan dulu ini untuk informasi aja karena insya Allah sih Dava udah ini ya udah banyak tahu tapi misalnya ingetin lagi sayang ya. ya, Oke. Oke, bisa kelihatan nggak saya ininya? bisa, Miss. Bisa ya? Oke, ingat ya Dava, jenis-jenis teks yang sering muncul dalam LBI itu adalah teks sastra, apa? Biasanya kutipan cerpen ataupun kutipan novel ya. Nah, ingat ya ini kutipan, nggak Iya. mungkin novelnya apa, disertakan satu buku yang enggak. Kemudian puisi. Nah, biasanya yang ditanyakan itu adalah tema, amanat, watak tokoh, kemudian sudut pandang, dan gaya bahasa. Kemudian ada teks faktual, biasanya ini diambil dari artikel, kemudian opini, kemudian juga dari berita. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah kalimat fakta atau kalimat opini, kemudian gagasan utama, kemudian simpulan, kemudian makna kata, gitu ya. Kemudian apa? Ada pertanyaan benar atau salah, kayak gitu ya. Itu di semua teks pasti apa? Kemungkinan ada pernyataan benar, pernyataan salah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada teks diskusi, biasanya ini berupa teks argumentasi yang menyatakan apa pendapat, baik itu pendapat yang pro ataupun yang kontra ya terhadap suatu permasalahan, kemudian disertai dengan bukti, lalu simpulan ya. Kemudian teks prosedur itu teks yang berupa langkah-langkah atau syarat. Ingat, ini pertanyaannya ada dua jenis pertanyaan, pertanyaan tersurat dan tersirat, gitu ya. Tersurat itu jawabannya ada dalam teks. Jadi Dava nggak usah nyari kemana-mana, tinggal cocok-cocokan dengan teks gitu ya. Kemudian kalau yang tersirat, Dava lihat kata kuncinya, kemudian apa namanya simpulkan sendiri gitu ya. Walaupun itu menyimpulkan sendiri, tetap Dava harus apa akurat ya menyimpulkannya yang sesuai dengan teks gitu. Kemudian unsur kebahasan yang diujinya itu ada kata konkret dengan kata abstrak, kemudian istilah teknis, biasanya berkaitan dengan arti, persamaan, gitu ya, persamaan kata, kemudian apa namanya penulisan. Nah itu kadang sihnya misalnya juga gini, aduh ini kok kayak kayak pertanyaan PBM ya gitu ya. Tapi ada di LBI. Kadang LBI kayak kayak kok kayak apa pertanyaan LBI tapi adanya di PBM gitu ya. Pokoknya ya soal PBM, kemudian PPU, kemudian LBI eh apa namanya? Itu kadang-kadang kadang-kadang kayak apa sih bedanya gitu ya? Karena yang ditanyakan sama halo Aisyah. Wah, Aisyah baru mendarat dari tadi sama Miss Ella di ini ya, ditarik keluarin, tarik keluarin ya. Oke. Thank you Aisyah. Nah, apa ya, apa sih pertanyaannya itu kadang ya seperti itu, kadang kayak ini pertanyaan di PBM tapi ada di LBI gitu ya, kayak kayak gitu gitu. Jadi emang pokoknya aware aja ya PPU, PBM, LBI gitu ya. Kemudian ada mana denotatif dan konotatif. Denotatif itu yang sebenarnya, konotatif itu yang bukan sebenarnya ya kiasan. Kemudian perumpamaan juga, nah ini kiasan. Kemudian kalimat fakta dan opini. Ingat fakta itu berarti yang benar-benar terjadi ya biasanya didapat dibuktikan dengan data, angka, kemudian peristiwa nyata. Pokoknya yang kebenarannya tidak bisa dibantah itu adalah kalimat fakta. Kalau opini itu pendapat pribadi, biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, perlu, menurut saya, barangkali gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu biasanya ditandai dengan subjek predikat yang jelas, kemudian tidak boros kata dan paralel. Paralel itu berarti sama. Kalau me dua-duanya. Kalau di gitu ya dua-duanya. Nah, tapi kalau tidak memenuhi ini, maka itu tidak efektif. Ya, halo Kiran. Thank you so much Kiran. Oke, kemudian apa namanya kemampuan yang diukurnya. Nah, kemampuan kita tentang
apa kemampuan menemukan gagasan utama. Oke, gagasan utama biasanya ada di mana? Ingat baca aja awal atau akhir. Ya, mana kalimat yang mengandung informasi yang paling umum itu adalah kalimat utamanya. Kemudian menyimpulkan isi teks secara logis, menyimpulkan isi teks, cari kalimat yang apa yang mengandung semua informasi dari teks tersebut gitu ya. Kalau misalnya ada yang kelewat, berarti itu bukan simpulan yang benar ya. Kemudian kalimat tidak efektif, memperbaiki kalimat tidak efektif. Oh ya, sorry, ada yang kelewat satu. Membedakan menyebutkan isi teks, menentukan tema, kelewatnya banyak ya. Menentukan tema dari cerita, biasanya bukan sekedar topik kalau tema ya. Kalau tema biasanya kita harus baca secara keseluruhan, tapi boleh di apa? Boleh diloncat-loncat aja gitu ya. Mana yang paling sering sering muncul itu ya, yang paling sering dibicarakan maka itu adalah tema. Kemudian membedakan pernyataan sesuai dengan dan tidak sesuai ya. Ini berarti yang benar atau tidak benar. Tinggal cocok-cocokkan dengan apa teks ya. Kemudian menganalisis sikap penulis. Yang menganalisis sikap penulis itu sikap penulis pada saat dia menuliskan teksnya, apakah dia deskriptif, berarti apa menggambarkan, menjelaskan, mendeskripsikan, apakah persuasif, persuasif itu berarti mengajak, ya. Kemudian argumentatif, memberikan alasan, kemudian kritis, kalau kritis biasanya dia menyajikan data-data yang eh, apa namanya data-data yang dirasa mengkhawatirkan ya. Kemudian reflektif, ini merefleksikan, kemudian memperbaiki kalimat yang tidak efektif itu kemampuan yang diukurnya juga. Nah, berarti misalnya ada kalimat yang apa apa kata kerjanya itu awalannya kurang tepat, maka itu yang harus kita perbaiki. Kemudian menarik informasi tersirat atau implisit, nah ini ya, yang tersirat itu kita harus bisa menyimpulkan sendiri jawabannya yang mana. Tapi tetap ingat ya, walaupun ini udah nggak ada di teks, Miss, nggak tersurat. Kalau tersirat apa? Kalau implisit itu iya, tapi tetap kita harus menyimpulkannya dengan oke, Kakang, halo. Dengan tepat ya. Kemudian tips dan trik mengerjakan soal UTBK literasi. Ingat strategi umumnya adalah baca pertanyaannya terlebih dahulu sebelum membaca teksnya ya, kecuali teks pendek. Kalau teks pendek mah misalnya dua paragraf aja, kemudian pendek-pendek, baca aja gitu ya kalau keburu. Kemudian tandai kata kunci di pertanyaan, misalnya tema, gagasan utama tidak sesuai itu ya. Kemudian scan teks untuk menemukan lokasi informasi. Jangan baca semuanya secara detail ya, karena ingat ya, pokoknya skimming dengan scanning. Skimming itu loncat-loncat. Scanning itu memang detail, tapi apa bisa kita siasati gitu ya. Jangan sampai misalnya ada 5 paragraf kita baca semuanya gitu ya. Kemudian eliminasi jawaban yang jelas salah. Oke, biasanya dua opsi mudah dieliminasi ya. Sisanya berarti kita harus agak mikir ya. Kemudian khusus untuk teks sastra atau novel, biasanya berupa novel atau cerpen. Nah, tema itu adalah gagasan yang mendominasi sepanjang kutipan. Jadi bukan hanya satu kalimat. Makanya yang sering dibicarakan dalam teks itu dari paragraf satu sampai terakhir yang mana berarti itu adalah temanya. Kemudian watak tokoh. Watak tokoh dilihat dari mana dialog atau tindakan tokoh atau dibicarakan oleh tokoh lain atau diceritakan oleh tokoh lain ya. Kemudian kalau misalnya kalian menemukan watak sikap mudah berteman, biasanya ini ada inisiatif dan respon positif ya dari seorang itu. Kemudian khusus untuk soal teks faktual atau opini, ini kalau gagasan yang tanyakan gagasan utama biasanya ini berupa kalimat topik. Dan biasanya ini ada di awal atau kadang di akhir teks. Kemudian fakta ini mengandung tanggal, angka, nama, peristiwa yang terverifikasi. Kalau opini seperti yang tadi ya, mengandung kata sebaiknya, menurut, barangkali, seharusnya, perlu, kayak gitu. Kemudian khusus soal mana kata, ini ingat, perhatikan konteks kalimat. Jadi jangan langsung ingat arti umum, tapi konteks kalimatnya. Kemudian jika ada kata asing atau teknis, cari penjelasan di sekitar kalimat tersebut. Kalau misalnya kita nggak tahu ini apa, pokoknya baca awal apa kalimat sebelum dengan kalimat sesudahnya. Kemudian, khusus untuk soal perbaikan kalimat, ini cek kesalahan umum, misalnya subjeknya ganda atau bahkan tidak ada subjeknya, gitu ya. Nah, ini para siswa yang ini hilangkan yang. Kemudian kata tidak paralel, ini efisien atau efisiensi,
gitu ya. Kemudian pemborosan kata misalnya agar, supaya, cukup, agar. Nah, ini termasuk ke dalam pemborosan apa kata. Kemudian manajemen waktu ini sayangku mohon diperhatikan. Soal literasi itu biasanya 20 menit untuk 25 soal. Berarti kalian punya waktu 1,5 menit berarti ya untuk menjawab persoalnya. Jika macet, macet itu berarti kita bingung jawabannya yang mana. Tandai, kemudian lanjut, tandai, lanjut. Ya, kembali lagi nanti jika ada waktu. Kemudian jangan terlalu lama berkutat di soal membaca tabel atau data. Ya, kayak kemudian latihan efektif. Ini biasakan baca artikel opini misalnya dari Kompas, Media Indonesia, atau Kolom Pakar atau CNN itu ya biasanya itu dikutip. Ya, makanya banyak sekali hampir semuanya soal-soal faktual yang Misaila kasihkan ke kalian itu adalah soal-soal yang diambil dari Kompas kebanyakan ya, Kompas, CNN itu ya. Kemudian Media Indonesia. Baim sebentar ya, takut Misaila lupa. Baim kelas berapa sayang? Oke. Kemudian latih membedakan fakta opini dari berita harian ya. Kemudian perbanyak baca cerita pendek untuk peka terhadap tema dan amanat. Oke. Nah, kemudian di paket LBI di paket apa paket 8 LBI ini yang akan keluar nanti apa yang akan kita pelajari malam ini tentang pemahaman teks teks sastra berupa kutipan novel dan cerpen. Nanti di sini yang ditanyakan tema, kemudian watak dan sikap tokoh gitu ya. Kemudian perumpamaan, kiasan. Kemudian ingat ini majas perumpamaan itu ada majas apa aja? Ada simile ya, kemudian ada personifikasi yang kayak gitu-gitu ya. Kemudian ada beberapa ya, ada sekitar 6 dari majas perumpamaan. Kemudian apa nilai amanat nilai atau amanat dalam cerpen. Halo Kak. Oke. Biasanya ini disampaikan melalui dialog atau narasi penutup itu ya. Kalau yang ditanyakan adalah nilai atau amanat. Jadi kalau cari amanat itu baca aja di paragraf terakhir. Tapi kalau misalnya kalian tidak menemukan itu, biasanya ini kalau penulisnya bager ya, baik. Biasanya suka dituliskan di situ. Tapi kalau enggak, maka yang perlu kalian cari adalah sikap sikap tokoh ketika menyelesaikan sebuah masalah atau ketika dia menghadapi masalah gitu ya. Itu bisa dijadikan bahan untuk dijadikan nilai atau amanat atau pesan dari sebuah cerpen. Oke. Kemudian nanti akan ketemu dengan pemahaman soal non fiksi, ada artikel, ada opini. Di sini nanti yang ditanyakan ada gagasan utama. Ingat gagasan utama itu nanti letaknya, karena ini yang ditanyakan gagasan utama paragraf, maka cari di awal atau di akhir paragraf, gitu ya. Kemudian pernyataan yang sesuai dengan tidak dan tidak sesuai, ini ingat berarti cocok-cocokan dengan teks ya. Kemudian fakta dan opini ini tadi udah ya. Pokoknya kalau fakta kebenarannya nggak bisa diganggu gugat. Kalau opini, kalau kalian merasa ini kalau menurut saya begini, berarti itu adalah opini ya. Oke, kemudian mana kata, ingat kalau mana kata dalam konteks jangan apa namanya? Jangan gunakan arti kamus harfiah, tapi gunakan dalam konteks ya kayak gini. Landscape sosial kemasyarakatan. Nah, ini itu berarti tatanan ya. Jadi bukan wilayah atau lingkup. Tuh ya. Kemudian sikap penulis tadi deskriptif, persuasif, argumentatif, kritis atau reflektif. Reflektif itu tadi merefleksikan atau berarti merenung, menarik hikmah dari suatu eh, apa namanya permasalahan. Kemudian kalau yang ditanyakan simpulan, maka ini bukan mengulang gagasan utama, tapi pernyataan logis yang dapat ditarik dari keseluruhan teks. Makanya cocok-cocokan apa namanya dengan teks. Caranya gimana? Em, Kalau misalnya apa namanya tadi ya tadi misalnya bilang menyatakan simpulan itu cari kalimat yang mengandung semua informasi dari teks gitu. Berarti harus gimana? Kalimat utama dari masing-masing paragraf itu kita baca.
gitu ya. Kemudian ada penalaran logis dan data tabel ini ada dalam LBI juga ya. Ini nanti perhatikan perubahan nilai, kemudian simpulan dari berbagai metode ini nanti ada di apa? Ada di teks di paket ini latihannya. Kemudian kalimat efektif dan perbaikan. Ingat kesalahan umum biasanya ini subjek ganda atau bahkan tidak mengandung subjek gitu ya atau tidak mengandung predikat. Predikat itu kata kerja ya. Kemudian tidak paralel ya. Kemudian tadi ciri kalimat efektif udah ya, tidak boros kata, kemudian paralel, kemudian subjek dan predikat jelas, tidak mengandung um, kata tidak baku itu ya, tidak mengandung konjungsi yang kurang tepat itu. Kemudian udah sayang ya. Nanti nah ini em, trik-triknya seperti ini sayang ya. Misalnya rangkum. Kalau yang tanyakan tema novel, maka lihat percakapan yang paling panjang atau yang diulang-ulang dalam teks tersebut. Kalau gagasan utama, baca kalimat pertama dan terakhir dari paragraf tersebut. Pernyataan sesuai dengan tidak sesuai, cocok-cocokkan dengan yang ada dalam teks. Kalau fakta, ini kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kalau opini, berarti yang masih bisa gugat kebenarannya ya. Kemudian mana kata, ingat ganti kata dengan pilihan jawaban, lihat mana yang paling nyambung dalam konteks ya. Kemudian sikap penulis, jika ada ajakan maka persuasif, kemudian jika hanya melukiskan itu deskriptif. Kalau misalnya mengambil hikmah, berarti itu tadi apa? Reflektif ya. Kemudian kalimat efektif, periksa nanti, perumpamaan ini cari kata kerja yang tidak mungkin dilakukan secara harfiah. Itu berarti dia apa namanya bukan mana yang sebenarnya. Ya, kemudian kalimat efektif itu periksa subjek gana dan paralelism. Kemudian tabel-tabel nanti ini bandingkan pokoknya hal umum dengan yang dicari nanti ya di dalam teks. Kemudian bukan opini penulis. Nah, ini berarti fakta ya. Kemudian kalau simpulan tadi ingat apa? Simpulan itu kalimat kalimatnya harus atau sebuah pernyataan atau kalimat yang harus mencakup semua isi teks yaitu simpulan. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, misalnya misalnya mau share soal latihannya, ya. Oke. Oke, boleh apa namanya? Bantu Misaila menemukan jawabannya ya. Oke. Yuk kita lihat. Misalnya izin share screen lagi. Yang ditanyakan tadi tema ya. Ingat tadi tema itu yang gimana? Yang mendominasi isi cerita ya. Berarti yang diulang-ulang. Coba yang manakah? Apakah cara pandang seseorang terhadap orang lain dalam bersikap dan memahami sebuah keputusan atau pergolakan batin seseorang dalam menghadapi pendapat dan opini orang lain? Atau kepastian dan keteguhan prinsip dalam menghadapi beragam peristiwa yang terjadi, atau keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri, atau anak-anak harus dididik sejak dini untuk terbiasa mengambil keputusan dan menanggung hasilnya. Oke. eh Boleh dibaca ya, boleh dibaca se langsung temukan jawabannya. Misalnya kasih hints, ini ada di paragraf terakhir. Ada yang udah nemu jawabannya? Bazla Yusuf bukan. Nah, ini udah nemu jawabannya yang mana?
Ada yang udah nemu? Kamu sudah bijaksana, tapi kamu bukan anak biasa. Jutaan anak biasa di luar sana nggak sebijak kamu. Terus aku mengangkat bahwa yang aku bilang barusan adalah perspektif umum orang dewasa. Tapi kamu yang menentukan apa yang akan kamu lakukan. Jadi menurut kamu aku harus bilang enggak. Enggak juga. Kalau kamu mau coba silakan aja. Tapi kamu harus tahu enggak ada orang lain yang bisa menanggung resiko dari perbuatan yang kamu pilih. Nah, berarti, oke. Terus, jadi kamu memberi nasihat, jadi kamu nggak memberi nasihat apa-apa. Aku tertawa dan menggeleng. Enggak, menurutku anak-anak harus dididik untuk belajar mengambil keputusan dan menanggung hasilnya. Kemudian sejauh ini kamu selalu mendasarkannya pada kebutuhan orang lain. Pindah ke sini untuk menemani Abel dan lain sebagainya. Mungkin ini bukan waktunya lagi kamu belajar mengambil keputusan, tapi untuk membedakan jenis keputusan mana yang harus diambil berdasarkan kebutuhan orang dan mana yang harus berdasarkan diambil berdasarkan kebutuhan kamu. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang D ya, karena ini yang dibicarakan terus ya dari paragraf 1 sampai terakhir. Next. eh Kita udah beda lagi ke, oh ya. Oh ya, thank you Aini. Oke, sip. Maaf ya Miss Ella telat baca chatnya. Oke, karena yang diulang-ulang itu adalah tentang ngambil keputusan berdasarkan kebutuhan sendiri, berarti yang D ya jawabannya. Kemudian gagasan utama kutipan teks tersebut adalah ini. Coba ada yang mau jawab? Oh my God. Maaf ya. Yang protes cuman Aisyah. Maaf ya sayang, barusan keklik karena di bawah berisik. Thank you Aisyah. Oke. Lihat di kalimat apa paragraf yang pertama ya. Biasanya kalau yang tanyakannya gagasan utama dari teks ini biasanya sudah dibicarakan di di paragraf pertama. Jadi bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang pada sebuah kesempatan diskusi intens dengan Najib Aska, seorang sosiolog, dan Profesor Hermin, pakar komunikasi juga yang juga seorang si Luhman, sebutan untuk seorang peneliti pemikiran Niklas Luhmann di Indonesia, disepakati bahwa pengaruh negatif teknologi digital pada landscape sosial kemasyarakatan tidak mungkin untuk didekati dengan parsial, baik secara permasalahan maupun disiplin ilmu pendekatannya. Silang sengkarut itu artinya beda pendapat. Silang sengkarut ini membutuhkan pendekatan interdisipliner, baik di sisi teknologi itu sendiri maupun di sisi penggunanya, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat digital. Inti dari paragraf pertama ini apa? Yang mana? Yang E ya. Ini. Jadi ini yang akan dibahas di paragraf-paragraf selanjutnya. Ya, jadi gagasan utamanya dari teks tersebut adalah yang E.
Kemudian yang nomor tiga masih di teks yang sama. Pernyataan berikut yang sesuai dengan kutipan teks di atas. Coba pernyataan yang betul berdasarkan teks. Berarti cocok-cocokan ya opsi dengan informasi yang ada dalam teks. Oke. Pengaruh teknologi digital pada landscape sosial tidak mungkin didekati secara parsial. Oke, ini tadi sudah disebutkan ya di paragraf awal. Ada di sini ya. Nah, ini. Berarti isinya yang A. Oke. Next, nomor 4. Pernyataan berikut yang tidak sesuai. Berarti yang tidak sesuai dengan teks yang tidak disebutkan atau tidak dijelaskan dalam teks. Yang manakah kira-kira? Ada yang udah nemu? Yang tidak sesuai, ini tadi alternatif pendekatan etnologi di dunia digital perlu diseriusi. Ada di paragraf keberapa? Ada nggak informasinya? Boleh ini ya tuh on cam. Biar Misaila bisa lihat kalian kalau kayak gini Misaila kayak ngomong sendiri. Coba. Oke. Ada? Ada yang udah nemu? Ini kembali lagi. Tadi ya, yang tidak sesuai itu adalah yang C ini bersilangan dengan yang ada di sini. Nih ya. Nah, tidak mungkin didekati dengan secara parsial. Ini karena bisa diselesaikan dengan teknis dan sosial budaya masyarakat. Oke, kemudian ada di paragraf mana lagi ini? Ada di paragraf terakhir. Ada nggak? Coba dibaca. Ada? Ini ya, pokoknya dari paragraf pertama ya. Ini yang silang apa? Berarti ini yang bertentangan dengan yang ada di sini ya. Oke, next nomor 5. Mana kata landscape? Ah, landscape ya. Landscape itu tadi apa? Landscape itu kan wilayah ya. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah mana konteks, berarti bukan wilayah, tapi ini landscape sosial kemasyarakatan. Ini ya, berarti bukan wilayah atau area, tetapi ini adalah ling lingkup, ya, lingkup. Oke. Kemudian nomor 6 perumpamaan. Kok lingkup, maaf. Ini, wait. Karena ini makna yang tidak sebenarnya, ini adalah tatanan, maaf ya, tatanan.
Di landscape itu lingkup, area, kemudian wilayah. Nah, ini tatanan ya kalau berdasarkan konteks ini. Kemudian perumpamaan pada bacaan tersebut ditunjukkan pada kalimat keberapa? Oke, udah masuk ke eh, teks yang lain. Salah satu wisata alam yang masih terjauh. Oh iya, maaf. Kalimat ketiga, langsung aja ke kalimat ketiga. Jarak tempuh pantai ini sekitar 40 kilometer dari Kecamatan Gombong ke arah selatan. Apakah ini mengandung perumpamaan? Enggak ya, ini tidak mengandung perumpamaan. Kemudian kalimat keenam. Kalimat keenam ada di mana? Ada di sini. Ditambah lagi dengan bintang bentang alam berbukitan berupa Bukit Kars, tebing Kars membuat pantai yang memiliki pasir putih ini semakin menyejukkan mata kita. Menyejukkan mata kita. Oke, apakah si pantainya itu niupan kita gitu mata kita gitu sampai sejuk? Enggak, tapi ini seolah-olah seperti manusia ya. Berarti ini yang mengandung kalimat perumpamaan ya. Oke, kemudian ada sikap pembaca yang ditulis yang di eh, sikap penulis pada bacaan ini. Jadi baca ini teksnya apa? Apakah mendeskripsikan, apakah mengajak gitu ya, apakah merefleksikan, apakah dia itu mengungkapkan pendapat gitu ya. Baca aja. Di sini yang diceritakan adalah ini ciri fisik dari em, apa namanya? Nah ini ya eh si namanya apa tuh pantai menganti. Nah, di mana letaknya itu kan ya letaknya ada di mana. Kemudian jarak tempuhnya dari kota Kecamatan Gombong apa. Kemudian keindahan alamnya dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian di sini ada lagi peran si atau manfaat dari si alam yang ada di Pantai Menganti ini. Berarti ini teksnya itu adalah teks deskrip deskriptif ya. Ini maka si penulisnya itu sikapnya adalah deskriptif atau mendeskriptifkan, mendeskripsikan. Jadi dia hanya menggambarkan ya, menggambarkan kepada pembaca tentang si pantai menganti ini. Bukan persuasif ya, karena di sini tidak ada ajakan. Tidak ada, maksudnya tidak ada ajakan untuk mengunjungi misalnya gitu ya. Kemudian tidak ada alasan yang dipertentangkan di sini ya. Kemudian dia juga tidak memberikan informasi yang membuat khawatir ya. Kemudian juga bukan mengambil hikmah. Jadi ini deskriptif. Kemudian fakta. Ingat fakta itu tadi mengandung angka kayak gitu ya, data ya. Pertama dan ketiga, salah satu wisata alam yang masih terjaga keindahan dan kejernihan air lautnya adalah Pantai Menganti. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu jarak tempuh pantai ini sekitar 40 kilometer dari Kecamatan Gombong ke arah selatan. Bisa jadi itu, tapi apakah yang ke satu itu eh, fakta? Kita lihat dulu. Kedua dan keenam. Pantai Menganti terletak di desa Karangduwur. Kemudian ini berarti fakta. Ditambah lagi dengan bentang alam berbukitan berupa tebing keras membuat pantai yang memiliki pasir putih ini semakin menyejukkan mata. Bisa jadi. Tapi lihat dulu lagi. Kalimat ketiga dan kelima. Ketiga dan kelima. Jarak tempuh kemudian bahkan dapat disejarkan dengan keindahan pantai yang berada di Selandia Baru. Ini ada kata dapat disejajarkan. Ini pendapat, ya. Tapi kalimat ketiganya itu adalah fakta. Kemudian ketiga dan kesepuluh. Ketiga tadi udah, yang kesepuluh. Kesepuluh apa? Ini ya. Untuk masuk ke pantai itu kita harus membeli tiket sebesar 17.500. Berarti ketiga dan kesepuluh ya. Kalau keempat menempati pantai terindah ini pendapat. Ke-11 kalaupun ke-11 fakta, keempatnya itu opini. Jadi isinya yang nomor 8 itu apa? Tadi yang ketiga dan ke-10 ya. Jadi isinya yang D. Oke. Next.
Masih, oh ya udah beda lagi. Tema kutipan novel tersebut. Ingat, kalau yang ditanyakan tema, maka yang sering dibicarakan apa dalam teks tersebut. Yuk baca. Sat-sat aja bacanya. Oke. Ada yang udah dapat jawabannya? Oke. Ada yang udah dapat? Apakah perbedaan pengalaman hidup menghasilkan pola berpakaian yang berbeda? Enggak, ya itu hanya apa sebagian kecil informasi aja. Kemudian cara pandang seseorang, udah dibaca kan? Cara pandang seseorang terhadap hidup sangat mempengaruhi kehidupan sosial. Apakah ini berkaitan dengan cara pandang? Udah dibaca? Enggak ya? Cita-cita seorang pemimpin kecil yang akhirnya terwujud dengan cara tak terduga atau mawas diri atau kegiatan yang ditekuni seseorang sehari-hari dapat berpengaruh terhadap pembawaan diri. Baca di sini sayang ya. Ini. Yang paling cocok berarti, oke. Berarti yang mana? Yang dari sini sampai sini, yang dibicarakan adalah kegiatan ya, kegiatan sehari-hari ya. Nah, berarti yang oke. Dan mempengaruhi apanya? Mempengaruhi pembawaan diri, ya. Oke. Kemudian yang nomor 10, manakah pernyataan berikut yang mencerminkan tokoh Elektra dan Zara yang memiliki sikap mudah berteman? Sikap mudah berteman. Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Nah, apa coba? Ini ya. Nah, senyum tipis itu menyembul ketika ia menyadari alasan mengapa tisu itu ditawarkan. Itu ya, kenapa yang itu? Karena senyum itu menunjukkan penerimaan, walaupun senyumnya tipis gitu ya. Oke, next. Disajikan 5 pernyataan berikut ini. Pernyataan manakah? Oh, sorry. Udah masuk ke teks yang baru ya. Pernyataan manakah yang termasuk pengertian masyarakat kontrol atau control society yang tepat sebagaimana dikemukakan oleh Deleuze 1992 pada teks di atas? Berarti cocok-cocokan.
Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? Ingat kata kuncinya adalah control society, masyarakat kontrol. Berarti kalau masyarakat kontrol itu dia positif ya meaningnya. Jadi kita lihat masyarakat tidak lagi menjadi bagian dari cyborg yang hidupnya diatur, dikendalikan dan bahkan didisiplinkan oleh sistem komputasi dan teknologi digital. Ini positif ya. Kemudian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar didisiplinkan dan bahkan seolah semua kehidupannya diatur. Berarti ini negatif. No. Kemudian masyarakat mampu mengatur hidupnya dengan cara melawan, yakni mengambil sepenuhnya kontrol atas teknologi digital. Berarti bukan dikendalikan. Ini betul, positif. Masyarakat menjadi individu-individu yang tidak terjebak pada manipulasi hasrat dan kesenangan yang ditawarkan teknologi digital. Ini positif. Yang ini yang luar biasa cepat memang tidak terhindarkan bakal melahirkan masyarakat yang harus menghadapi berbagai risiko yang merugikan. Ini negatif meaningnya, berarti isinya yang A. Ya, sebenarnya ini apa namanya? Nggak baca juga bisa ya, tapi alangkah lebih baiknya memang dibaca dulu. Cuman ya itu ingat waktu dan apa namanya disiasati aja. Kan di sini yang ditanyakan ada kata kuncinya adalah masyarakat kontrol atau control society. Itu ya berarti yang tidak lagi. Jadi dia si masyarakat itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak dikendalikan oleh orang lain. Oke, next. Hmm, apa yang menyebabkan masyarakat terperangkap dalam algoritma dan makin bergantung pada data dan proses digitalisasi? Coba, ada yang tahu letak jawabannya ada di paragraf keberapa? Ada di paragraf ke satu. Di sini ya. Coba, berarti yang mana isinya? Ini tergantung pada data dan proses digitalisasi. Ya, berarti ini isinya yang A. Gampang ya. Kayak nomor 13. Coba. Dalam teks di atas terdapat pernyataan inilah barangkali risiko yang harus dibayar akibat dari kemajuan masyarakat digital yang masif. Pernyataan berikut ini yang merupakan penjelas tepat untuk pernyataan tersebut adalah, ini ada di paragraf keberapa? Ada di paragraf ini ya, terakhir. Oke, berarti nomor 13 itu yang merupakan penjelas yang tepat untuk pernyataan tersebut. Oke. Dalam teks di atas terdapat pernyataan inilah barangkali risiko yang harus dibayar akibat dari kemajuan masyarakat digital yang makin masif. Pernyataan berikut ini yang merupakan penjelas tepat untuk pernyataan tersebut adalah apakah yang A, kasus kejahatan cyber seperti pencurian identitas pribadi dan berbagai kasus tindak kejahatan online berhasil dibongkar aparat? Enggak ya, karena nggak nyambung dengan ini. Kemudian mekanisme kontrol dan literasi privasi masyarakat dibangun agar dapat secara bersama-sama melakukan pengendalian atas hasrat pilih dalam ruang jaringan juga enggak. Keberhasilan polisi mengungkap kejahatan keuangan bermodus phishing
Nah, melalui jejaring platform media sosial juga ini nggak nyambung dengan ini. Kemudian selama masyarakat masih diperbudak dan dimanjakan oleh kemudahan yang ditawarkan teknologi digital, maka selama itu pula kasus kejahatan siber akan tetap bermunculan. Berarti ini ya, oke, ya. Karena kalau yang ini praktik penipuan dan kejahatan siber adalah implikasi dari perkembangan masyarakat berisiko bahwa makin maju masyarakat, makin rawan pula menjadi korban. Ini kurang tepat dengan pernyataan ini. Maka yang tepat itu adalah yang D. Kemudian yang nomor 14, yang bukan merupakan opini. Bukan merupakan opini berarti yang fakta. Ada yang udah nemu? Yang bukan opini itu adalah yang B. Kenapa? Karena si kalimat ini diungkapkan bukan oleh dirinya, tapi diambil dari kutipan si Ulrich Beck tahun 1992 itu. Ya. Oke, next nomor 15. Gagasan utama paragraf pertama di atas. Cukup baca gagasan utamanya aja. Kalimat awal dan kalimat terakhir. Ada yang udah nemu? Kita baca kalimat awal, kemudian kita baca kalimat terakhir. Menurut kalian mana kalimat yang mengandung informasi yang paling umum? Yang awal atau yang akhir? Yang yang awal. Maka isinya yang D ya. Gitu ya caranya ya. Oke, next nomor 16. Sudah masuk ke teks yang lain. Menurut penelitian pada peradaban Cina, bagaimana nasi kering dapat mendeteksi kebohongan? Ini cocokkan dengan yang ada dalam teks. Ada di paragraf ke hmm, ada di sini. Nah, ini ya. Berarti nomor 16 itu isinya yang ini apa? Simpulkan ya. Jadi pada saat itu ya di Cina sekitar 1000 sebelum Masehi. Untuk mendeteksi kebohongan itu, katanya dengan cara dipaksa memasukkan nasi kering ke dalam mulutnya untuk memvalidasi kebenaran. Jadi, nah kemudian hasilnya gini, jika saat dikeluarkan nasi masih kering, orang itu terbukti berbohong. Kenapa? Karena pada saat berbohong, si orang itu, si produksi air liurnya itu menurun. Oke, jadi isinya yang yang D ya. Oke, next. Poligraf. Tidak memiliki kemiripan metode dengan pendeteksi kebohongan yang dibuat oleh tadi yang pertama itu kan peradaban Cina dulu ya. Nah, baru muncullah poligraf. Ini
di mana nih? Di Yunani ya. Nah, berarti tidak sama dengan metode yang dibuat oleh Cina tadi. Kemudian, oke, ini berdasarkan hasil tersebut, siapakah yang kemungkinan besar mengambil ponsel putri? Coba. Kalau ini berarti, oh ya, maaf, ini masih nyambung dengan yang tadi ya, dengan si poligraf ini. Nah, kalau si poligraf itu, ini seru loh kalau kalau kalian berhasil membaca ini. Nah, ini ya, mencoba mendeteksi penipuan berdasarkan denyut nadi. Jika denyutnya cepat, orang tersebut diduga kuat telah berbohong. Oke. Kemudian, nah, di sini ada denyut nadi, kemudian tekanan darah ya. Jika denyutnya cepat, tadi udah ya. Kemudian di abad pertengahan masyarakat Eropa mulai mengumpulkan bukti ilmiah untuk membuktikan kejujuran. Nah, tahun 1730 Daniel Defoe berhasil mengidentifikasi seorang penipu dengan cara merasakan denyut nadinya. Kemudian tahun 1895 ini dengan cara apa? Cesar Lombroso mendeteksi kebohongan dengan cara memantau perubahan tekanan darah melalui hydrospymograph ya untuk menyimpulkan kebenaran tersangka. Kemudian 1914 si Vittorio ini berhasil menganalisis pola pernapasan menggunakan pneumograf untuk mendeteksi kebohongan. Kedua orang ini menunjukkan satu premis yang sama. Jika ada anomali reaksi fisiologi yang berbeda, orang tersebut diduga kuat tidak jujur. Oke. Kemudian setelah penemuan Lombroso dan manusia, alat mendeteksi kebohongan dikembangkan secara serius di Amerika Serikat. Kemudian pemarkasannya adalah seorang psikolog bernama William Marston. Kemudian eh apa namanya? Ya, jadilah instrumen yang memuat rekaman tiga proses fisiologi tersebut ya, yaitu tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi. Berarti kalau dilihat dari ini, kalau denyut nadi tadi lebih banyak, kemudian tekanan darah berarti lebih, pokoknya kalau ada anomali, berarti itu kemungkinan yang berbohong ya. Coba kalau 18 kemungkinan siapa nih yang akan apa yang bisa dituduh sebagai pencuri? Kalau ada anomali. Hal umum nih, lihat kayak gini ya. Zami, hal umum, dia 120. Ponsel hilang, 120. Berarti ya karena dia nggak nyuri kan. Terus eh ini si Sani, hal umum dia biasa-biasa aja 90. Tapi begitu ada kejadian ponsel hilang, dia naik 120. Ini 110, 120, 90, 100. Ini 100 ke 110 ke 10. Kemudian ini denyut nadinya ini ketuker ya, maaf ini kayaknya ini ke sini deh, ponsel hilang, ini hal umum ke sini. Ini 75 jadi 80, 17 jadi 18. Sini 65 jadi 90, naiknya juga besar ya. Terus 17 ke 21. Berarti kemungkinan besar siapa yang ngambil ponsel si Putri? Risa, Tani. Ya, oke. Sampai 20 aja ya. 19 yang ditanyakan eh berdasarkan semua alat atau metode pendeteksi kebohongan yang disebutkan di dalam teks, dapat disimpulkan bahwa kan kalau berubah tekanan darah, denyut nadi, kemudian respirasi, ya pernapasan, tadi kan di teks disebutkan ini ya. Nah ini. Ini kalau ada perubahan, berarti dapat disimpulkan bisa berarti seorang itu sedang berbohong. Jadi, perubahan tanda fisiologi pada seseorang, tanda fisiologi itu berarti fisiknya ya. Tekanan darah, denyut nadi, kemudian respirasi itu pernapasan berarti yang A simpulannya. Satu lagi deh, teks tersebut menggambarkan perkembangan ilmu pengetahuan tentang alat atau metode pendeteksi kebohongan. Pernyataan manakah yang sesuai dengan proses perkembangan tersebut? Nah, kalau ini berarti
cocokkan dengan teks ya yang tadi. Berarti kalau ada soal seperti ini, balik deh kan soal tadi ya, yang si soal yang ini, yang apa, yang teks yang ini. Wah, ini tapi dari sananya gini sih soalnya. Harusnya disertakan itunya ya, teksnya. Ya, Miss, komit, Miss. Miss, komit, Miss. Oke. Alhamdulillah. Oke. Oke. Oh ya, sip, thank you. Oke, nah karena ini nih lihat ya. Tadi si peradaban Cina ini kan cuman menggunakan apa namanya, nasi kering. Kalau misalnya masih kering, berarti dia berbohong karena kalau yang berbohong itu si air liurnya itu dia menurun ya produksinya. Kemudian siapa tuh? eh ini Eristratus ini cuman denyut nadi ya. Kemudian orang Eropa dari Eropa, Daniel Defoe ini denyut nadinya aja. Kemudian si Lombroso cuman tekanan darahnya aja, gitu ya. Kemudian Benusi ini cuman pola pernapasannya aja. Kemudian tapi dia polanya sama gitu ya, walaupun tiga-tiganya berbeda tapi polanya sama. Jadi kalau dia berbohong ada perubahan fisiologis itu. Nah, kemudian ditemukan si poligraf ini. Nah, si poligraf ini ditemukan sama siapa? Tadi dikembangkan ya setelah penemuan ini, apa si Lombroso dan Bonosi ini kemudian dikembangkan secara serius di Amerika Serikat. Nah, kemudian diprakarsai oleh psikolog yang bernama William Marston merancang tes penipuan berdasarkan tekanan darah sistolik. Kemudian tekanan darah diukur secara tidak tetap selama interogasi. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang berbohong memiliki fluktuasi tekanan darah. Kemudian rancangan ini kemudian diteruskan oleh ahli forensik John Larson. Nah, ia berhasil menciptakan poligraf. Nah, si poligraf ini yang ada tiga tadi. Tekanan darah, denyut nadi, sama respirasi. Berarti yang paling lengkap itu temuan siapa? Temuan si John Larson ya. Jadi isinya yang nomor 20 itu adalah yang ayo yang C ya. Yang C bukan, atau yang D. Nah, yang C ya, karena si apa ini, maaf ya, eh, apa sih, kayaknya mouse misailanya udah agak ini, jadi klik klik rada loncat-loncat.
Em, karena si poligraf ini dia lebih 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 komprehensif ya mengecek apa sih tingkat kebohongan, bukan tingkat kebohongan, apa sih orang tersebut bohong atau enggaknya itu lebih kompleks karena yang diperiksanya itu adalah tiga hal, tekanan darah, denyut nadi, sama respirasi. Sementara yang lain tadi cuman air liur, cuman tekanan darah, cuman denyut nadi itu ya. Jadi yang paling lengkap itu yang poligraf ya. Oke, sip. Sampai 20 dulu sayang ya. Eh, Nanti yang 21 sampai 30-nya boleh dikerjakan di rumah. Nanti kita cek bareng-bareng. Ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, misalnya cukupkan sampai di sini. Terima kasih adik-adik sudah join malam ini. Mohon maaf karena memang kalau literasi mah ya begitu ya panjang. Jadi sebenarnya 1 jam itu kurang ya kalau untuk literasi, apalagi kalau pengen dibahas semuanya. Kenapa? Karena ada proses baca bolak-balik ya. Kalau matematika kan udah jelas ya. Ada soal seperti ini, oh rumusnya ini gitu. Penalaran udah jelas. Ini gini, kalau ada soal gini rumusnya gini. Kalau bahasa Indonesia ada tipsnya, tapi ya gitu bolak-balik. Terus kadang ada yang tidak sesuai dengan teori, tapi ada gitu ya. Jawabannya ada yang apa beda dengan teori gitu ya seperti itu. Oke, tetap semangat ya walaupun apa namanya LBI itu teksnya panjang-panjang tapi tidak akan sepanjang jalan kenangan. Insya Allah bisa kalian selesaikan dengan baik ya. Oke, misalnya cukup nggak sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bertemu lagi nanti di hari Jumat di LBE Literasi Bahasa Inggris. Dan kita tutup pertemuan kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Aisyah sama Kira nama Dava udah daftar kan? Udah dibuka ya kemarin pendaftarannya? Udah, Udah, Miss. udah, oke, sip deh. Oke, kalau gitu mari kita berpose dulu. Oke, yuk 3, 2, 1 tangannya boleh, boleh, boleh ya. Oke, yuk 1, 2, 3 Dava, give me your best smile. 1, 2. Oke, sip. Thank you so much. See you on Friday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Miss. Sama-sama. Oh iya, sayang-sayangku. Ya, Waalaikumsalam. Miss. Makasih, Eh, Miss. Ya. harus ada ini resume. Misalnya lupa. Ya udah nanti lagi aja deh. Nanti yang hari Jumat. Hai. Ah, ah. Nanti aja yang hari Oke. Jumat. Iya, Sip. makasih, Miss. Ya, Ah, sama-sama. Makasih ya, Selamat Miss. istirahat ya. Oke, Miss. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Miss. Salam warahmatullahi ya.